merupakan salah satu unsur terpenting dalam memperlancar proses pembangunan suatu negara. Sebab merosotnya perekonomian suatu negara akan berpengaruh terhadap proses pelaksanaan pembangunan yang akan dilakukan. Dalam kesempatan ini, kami akan membahas mengenai aktivitas ekonomi dan bisnis pada masa Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah merupakan kekhalifahan Islam ketiga yang berkuasa antara 750 sampai dengan 1258 Masehi. Selain menjadi kekhalifahan yang paling lama memerintah, yaitu selama 5 abad, Abbasiyah berhasil menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, dibangun sistem perekonomian dengan menggunakan sistem ekonomi pertanian, perdagangan, dan industri serta pertambangan. Yang pertama, perkembangan di bidang pertanian. Dalam perkembangan kota metropolitan, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa tanah yang subur menjadi faktor paling terpenting. Hal itu terjadi pada Baghdad, yang menjadi ibu kota dinasti Abbasiyah pada masa jayanya. Pindahnya ibu kota ke Baghdad mempermudah pengawasan di jalur perdagangan yang melalui sungai Eufrat dan Tigris. Selain itu, lahan yang subur di Baghdad dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh dinasti Abbasiyah dengan meningkatkan produksi pertanian. Pemanfaatan pertanian dan hasil buminya membuat dinasti Abbasiyah memiliki pemasukan dan kas negara. Salah satu kawasan potensial di bidang pertanian Abbasiyah adalah Sawat, yang berada di antara sungai Eufrat dan Tigris. Yang kedua, perkembangan di bidang industri dan perdagangan. Dinasti Abbasiyah memiliki teknologi tercanggih pada masa itu yang digunakan untuk memproduksi berbagai jenis kain. Industri tekstil dinasti Abbasiyah menjadi salah satu yang paling maju di dunia dan menjadi rujukan berbagai negara di Eropa. Hal itu didukung juga dengan kondisi ekonomi bidang perpajakan pada masa akhir Bani Abbasiyah. Di bidang perdagangan, dinasti Abbasiyah pernah menjalin kerjasama dengan Cina untuk perdagangan kapas. Adapun barang yang biasa diperdagangkan adalah hasil pertanian dan perkebunan, seperti kurma, gula, kapas, dan kain wol. Dinasti Abbasiyah juga melakukan impor dari Afrika, khususnya untuk gading, kayu eboni, dan budak kulit hitam. Sedangkan para penguasa lokal yang umumnya para saudagar yang sangat kaya juga akan melakukan perdagangan di wilayah Abbasiyah dan berbagai penjuru dunia. Yang ketiga, perkembangan di bidang pertambangan. Pada masa Al-Mahdi, perekonomian mulai meningkat dengan peningkatan di sektor pertanian, melewati irigasi dan peningkatan hasil pertambangan seperti perak, emas, tembaga, dan besi. Terkecuali itu dagang transit Selat Timur dan Barat. Selanjutnya, kebijakan administrasi keuangan Daulah Abbasiyah. Dalam bidang administrasi negara, masa Daulah Abbasiyah tidak jauh berbeda dengan masa Umayyah. Hanya saja pada masa ini telah mengalami kemajuan-kemajuan, perbaikan, dan penyempurnaan. Secara umum, kendali pemerintahan dipegang oleh khalifah sendiri, sementara dalam operasinya yang menyangkut urusan-urusan sipil dipegang oleh wazir atau menteri, masalah hukum diserahkan kepada qadhi atau hakim, dan masalah militer dipegang oleh amir atau jenderal. Sistem pemerintahan Abbasiyah bersifat sentralisasi. Dalam keadaan darurat, sering khalifah menyerahkan pemerintahan kepada panglima besar angkatan perang dan diberi gelar Amirul al-Umara. Pada awal pemerintahan Khalifah Al-Mansur, perbendaharaan negara dapat dikatakan tidak ada karena khalifah sebelumnya, Al-Safah, banyak menggunakan dana Baitul Mal untuk diberikan kepada para sahabat dan tentara demi mengukuhkan kedudukannya sebagai penguasa. Hal tersebut mendorong Khalifah Al-Mansur untuk bersikap keras dalam peneguhan kedudukan keuangan negara, di samping penumpahan musuh-musuh khalifah, sehingga masa pemerintahannya ini juga dikenal sebagai masa yang penuh dengan kekerasan. Dalam mengendalikan harga-harga, khalifah memerintahkan para kepala jawatan pos untuk melaporkan harga pasaran dari setiap bahan makanan dan barang lainnya. Keberhasilan Khalifah Al-Mansur dalam meletakkan dasar-dasar pemerintahan Daulah Abbasiyah memudahkan usaha para khalifah berikutnya untuk lebih fokus terhadap permasalahan ekonomi dan keuangan negara, sehingga peningkatan dan pengembangan taraf hidup rakyat dapat terjamin.
Selanjutnya, Khalifah Al-Mahdi. Sektor-sektor perekonomian yang menunjang kemakmuran Daulah Abbasiyah adalah pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Dalam meningkatkan sektor pertanian, pemerintahan mengeluarkan berbagai kebijakan yang membela hak-hak kaum tani, seperti peringanan beban pajak hasil bumi, penjaminan hak milik, dan keselamatan jiwa, perluasan lahan pertanian di setiap daerah, dan pembangunan berbagai bendungan, dan kanal. Dinasti Abbasiyah diterapkan suatu sistem sentralisasi kekuasaan, terutama dalam masalah administrasi keuangan dan perpajakan. Ini ialah salah satu yang membedakannya dari kekuasaan dinasti Umayyah. Implikasi dari sentralisasi ini ialah adanya upaya yang sungguh-sungguh untuk memastikan bahwa provinsi memberikan sumbangan yang memadai untuk mendukung pemerintahan pusat. Melalui sistem sentralisasi ini, pemerintah menyediakan anggaran khusus yang diperoleh dari hasil pajak dan zakat. Anggaran khusus ini digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan oleh sejumlah khalifah. Anggaran ini dibelanjakan untuk mengembangkan dan memperluas tanah negara sebagai salah satu sumber penting bagi keuangan negara. Cara pengelolaan uang negara seperti ini memiliki dampak yang positif. Terlihat pada peninggalan Khalifah Al-Mansur dan Khalifah Harun Ar-Rasyid, negara telah memiliki sumber keuangan yang lebih dari cukup.